Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhratul Khotimah dengan NIM 23034190012. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan bahasa asing, pendidikan bahasa Arab, jurusan bahasa dan sastra asing. Saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosiolinguistik. Yaitu di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen Ustadz Zaim. Yang pertama yaitu soalnya yaitu kapan linguistik yang mempelajari. Pertama, kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian C. Mikrolinguistik. Kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian A. Sosiolinguistik. 3. Perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga C. Language. 4. Bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. 5. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu, kecuali A. Kriteria material. 6. Dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. 7. Sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut C. 8. Sosiolinguistik yang berupaya memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima dalam masyarakat tutur lazim disebut B. Sosiolinguistik deskriptif. 9. Dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan C. Linguistik. 10. Variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut D. Sosiolinguistik. 11. Fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta untuk mengendalikan oleh haliday dimasukkan dalam fungsi C. Regulasi. 12. Bilingualisme setara adalah bilingualisme yang A. Tingkat penguasaan bahasanya sama. 13. Salah satu contoh situasi penggunaan variasi bahasa jenis ragam tidak baku dalam situasi diglosia yaitu B. Dia pergi beneran ke Jakarta. 14. Pada masyarakat bilingual, diglosia berkait dengan pilihan A. Bahasa tinggi dan rendah. 15. Salah satu contoh penggunaan ragam atau bahasa tinggi adalah penggunaan A. Komunikasi kedinasan. 16. Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan D. Dengan teman sekantor. 17. Situasi plus bilingualisme yang diglosia terjadi jika pilihan bahasa C. Terjadi karena bahasa yang digunakan oleh mitra tutur. 18. Situasi diglosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan A. Satu bahasa saja. 19. Ketika Anda melihat seorang nelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik C. Bilingualisme tanpa diglosia. 20. Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di masjid dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang melakukan praktik A. Diglosia dan bilingualisme. 21. Mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk C. Karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik. 22. Kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh D. Banyak dan luasnya variasi bahasa. 23. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal reformnya dari B. Interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. 24. Penamaan bahasa masyarakat tutur seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasarkan pada kriteria A. Ekonomi. 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih, termasuk masyarakat tutur C. Multilingual. 26. Yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah D.
majelis taklim. 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal kecuali kemajmukan sosial. 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman C. Sosial dan fungsi bahasa. 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya kecuali D. Kapan bahasa itu digunakan? 30. Dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama karena kedua dialek tersebut berasal dari B. Bahasa Jawa. 31. Penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak perbedaan. Ini paling tampak pada segi C. Lafal. 32. Perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat C. Perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 33. Sosiolog merupakan variasi bahasa yang menyangkut masalah pribadi para penuturnya, antara lain keadaan A. Sosial ekonomi. 34. Perhatikan kegunaan bahasa pada buruh pedagang kecil, para guru, para pembalik, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor D. Lingkungan pekerjaan. 35. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal undu-usuk. Undu-usuk adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawanan. Contoh kosakata yaitu C. Mati sama dengan meninggal. 36. Akroleg merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akroleg yaitu B. Dialek Yogyakarta. 37. Seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan. Bahasa berfungsi sebagai jawabannya yaitu D. Pengembangan kebudayaan. 38. Berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan kecuali B. Fungsi transaksional. 39. Mengenali dialek seorang layak dari karya tulisan memang lebih sulit daripada melalui C. Berbicara. 40. Hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme kecuali D. Bagaimana enaknya berkomunikasi. 41. Pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan D. Fungsi ragam dan bahasa yang tidak perlu terkait dengan derajatnya. 42. Penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawaan orang lain. Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan A. Pilihan bahasa rendah. 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali C. Karya sastra. 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu B. Fungsi bahasa pilihan. 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? C. Karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. 46. Hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada A. Titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diglosia. 47. Mengapa diglosis tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut D. Sangat bervariasi. 48. Manakah pernyataan yang benar? C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglosik. 49. Negara manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? B. Singapura. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual berdasarkan tingkat keformalannya. Variasi bahasa tersebut termasuk C. Ragam santai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.